Bapak Ibu, upasaka upasika yang berbahagia, dimanapun Anda berada saat ini, saat mengikuti centing malam dan meditasi bersama Bhikkhu Sangga. Semoga kita semuanya memperoleh berkah, kebajikan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, para umat yang mengikuti latihan meditasi saat ini, baik yang bersama-sama langsung dengan Bhikkhu Sangga, ataupun para umat yang mengikuti dari rumah. Kita persiapkan diri kita dengan duduk bersila, duduk mengambil posisi senyaman mungkin. Sekiranya saat kita duduk tidak ada gangguan rasa sakit yang cukup berat, baik dari kaki, pinggang, ataupun bagian lainnya. Oleh karena itu, aturlah posisi duduk dengan rileks, nyaman, senyaman-nyamannya. Posisi duduk seperti apapun tidak menjadi masalah, karena fisik yang dikondisikan saat duduk hanya sebagai pelantara untuk kita menenangkan jasmani kita. Setelah mampu berusaha duduk senyaman mungkin, hal yang paling penting adalah mulailah berkonsentrasi mengamati alur dari nafas masuk dan keluar melalui hidung. Saat nafas masuk, kita sadari ini nafas masuk. Saat nafas keluar, kita sadari ini nafas keluar. Biarkan nafas ini berjalan secara alami. Tidak perlu terlalu menekan ataupun mengaturnya. Cukup sadar, cukup tahu bahwa ini nafas masuk, ini nafas keluar. Kalau para umat belum cukup mampu memperhatikan dengan jelas alur dari nafas yang masuk dan keluar, kita bisa menggunakan kata parikama sebagai bantuan untuk lebih kuat mengikat pikiran kita saat ini. Jadi, saat nafas masuk, ucapkan di dalam batin kita, Put. Saat nafas keluar melalui hidung, ucapkan di dalam batin kita, Do. Tarik nafas, Put. Hembuskan nafas, Do. Tarik nafas, Put. Hembuskan nafas, Do. Lakukan metode cara seperti ini selama kita mempraktekkan meditasi duduk. Sekalipun pikiran memiliki keinginan, memiliki kemauan yang besar untuk keluar dari latihan meditasi, keinginan memerintahkan mata, bukalah, lihat kiri kanan, pemandangan lebih indah. Ngapain tutup mata? Kita harus sadari, keinginan berperan untuk mengelabui
batin kita. Jangan sampai pikiran berbicara lagi, terdengar suara alunan lantunan musik yang cukup merdu. Pikiran mengingatkan, kasih tahu telinga, itu suara enak loh. Coba dengerin lebih lama, perhatikan lebih lama. Itu lagu apa? Kok enak sekali. Keinginan inilah yang membuat kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, setiap kali pikiran mengembara keluar dari objeknya, sadari dengan cepat dan kemudian kembali lagi pada objek yang dipilih, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Sembari Anda melanjutkan meditasi, Bhante akan sedikit memberikan bimbingan tambahan sebagai pengantar latihan meditasi. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, saat ini kita melakukan hal bacik, membacakan parita, melatih meditasi, melakukan puja bakti di alam yang terbuka, langit sebagai atap, bumi sebagai lantai untuk kita duduk, dan dikelilingi banyak pohon, pohon kelapa, pohon-pohon yang lainnya. Angin tertiup, terasa menyejukkan, menambah kesejukan secara jasmani. Maka nikmatilah saat Anda duduk memperhatikan, mengamati setiap nafas masuk dan keluar. Seseorang yang melatih meditasi penting sekali untuk memiliki bekal sebelum latihan dimulai. Ataupun para umat perumah tangga yang melakukan banyak kegiatan baik di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Kita hidup tidak boleh bebas. Kita hidup harus teratur dan diatur. Kalau kita tidak waspada dalam hal ini, maka hidup kita akan padam sewaktu-waktu. Tetapi kalau kita mengatur hidup kita dengan baik, maka paling tidak kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal yang tercela, baik secara fisik ataupun secara batin. Apa yang harus mengatur hidup kita, menata hidup kita? Para biku, mereka memegang sila, Patimokkha sebagai landasan untuk menjaga hidupnya, menjaga kehidupan kebikuannya. Demikian juga para perumah tangga
mereka yang menjaga dengan baik Pancasila Buddhis, ataupun dalam waktu-waktu tertentu mempraktekkan 8 sila. Sila yang dijaga ini akan mengkondisikan jasmani ucapan kita tidak keliru, tidak melewati batas-batas yang tidak kita harapkan ataupun makhluk lain tidak inginkan. Oleh karena itu, sila ini sangat penting. Tidak membunuh, tidak mencelakai makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melanggar perbuatan asusila yang salah, tidak berbicara, berkata yang buruk, tidak makan ataupun minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Sila ini akan menjadi pondasi hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih aman. Kalau umat tidak punya sila, bisa bahaya. Binatang saja tidak tahu sila. Kalau ketemu dengan orang yang juga tidak menjaga sila, binatang itu bisa menjadi bulan-bulanan, bisa dianiaya, bisa dicelakai, mungkin memakan tanaman ladang milik orang, karena memang binatang tidak punya sila, tidak bisa melatih sila. Kalaupun mereka makan untuk kenyang, untuk perut, untuk hidup, binatang juga tidak bisa disalahkan. Tidak tahu mana baik, mana yang buruk. Dan orang yang mungkin mencelakai binatang juga menganggap benar yang dilakukan, baik yang dilakukan. Tapi di sisi yang lain, perbuatan itu adalah juga perbuatan yang tercela. Sekalipun menjaga milik kita sendiri untuk tidak dirusak oleh binatang. Lalu kita sebagai manusia yang memiliki pemikiran, memiliki pandangan, tentunya pikiran ini juga perlu kita atur, kita jaga. Oleh karena itu, kita yang hidup lebih baik, lebih lengkap, lebih sempurna ketimbang binatang, seharusnya lebih menjaga diri kita dengan baik. Jagalah sila, rawatlah sila, supaya tidak ada kekeliruan, kesalahan dalam hidup kita. Bante ibaratkan seperti lilin di depan Bante, di depan para bhikkhu sangga, di depan para umat yang lainnya yang mengikuti latihan meditasi malam hari ini. Memang kenapa Bante lilin itu? Ada 2 jenis lilin. Yang satu lilin terapi yang dimasukkan ke dalam gelas. Yang satu lilin secara alami. Tetapi lilin ini sangat menarik, dibungkus dengan plastik sebagai pelindung. Mulai dari kebaktian hingga saat ini, angin berhembus menyejukkan jasmani kita. Seandainya lilin ini tidak memiliki pelindung, tidak disimpan di dalam gelas, mungkin di awal-awal kebaktian, lilin ini semua sudah padam.
Dan sejatinya lilin ini mampu bertahan hingga 2 jam ataupun 1 jam. Tetapi karena alam, angin yang tidak bisa kita cegah, angin tidak bisa kita belokkan, perkataan buruk yang tidak bisa kita halangi, hal-hal buruk lainnya yang tidak bisa kita kendalikan. Itu di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, para Bante berusaha menjaga lilin dengan baik. Para umat berusaha menjaga lilin dengan baik. Supaya mulai hingga akhir kebaktian dan meditasi ini, lilin tetap menyala. Tidak tertiup angin. Gelas ini adalah sebagai sila. Plastik yang membungkus lilin ini adalah sebagai sila. Sila yang dijaga minimal akan mengurangi bahaya yang akan datang dalam kehidupan kita. Kalau selesai kebaktian dan meditasi, lilin masih panjang. Kita bisa matikan dan besok kita bisa nyalakan kembali. Lilin ini memiliki umur yang jauh lebih panjang, memiliki waktu yang lebih lama. Kalau kita menjaganya, kalau kita mengaturnya, hidup kita juga sama. Paling tidak 60, 70, 80, mungkin ada yang beranggapan sampai 90 tahun. Tapi dalam kondisi saat ini, kalau kita sembrono, kita tidak hati-hati, kita tidak menjaga, maka hal-hal yang buruk bisa terjadi kapan saja dan mengambil hidup kita yang berharga. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, demikian tadi pengantar untuk meditasi malam hari ini. Selanjutnya, mari kita merangkapkan kedua tangan beranjali. Sape sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Sawakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Nah, para Bante namaskara dulu ya, umat nanti ya. Para umat namaskara. Umat namaskara. Semoga sehat, bahagia semuanya.
Oh, banyak bintang malam ini. Oh, Iya. banyak Malam yang indah. indah.